Lu pernah nggak naik bus malam yang perjalanannya itu panjang banget? Sampai diri lo sendiri itu nggak tahu udah jam berapa, udah sampai mana, dan kayaknya tuh gak sampai-sampai sama tujuan lo. Dan biasanya di jalan yang panjang kayak gitu selalu ada satu hal yang gak masuk akal. Entah itu suara yang lo denger waktu semua orang udah tidur, atau sekedar warung kecil yang tiba-tiba muncul di tengah jalan yang harusnya sepi. Gue dulu mikir cuy, cerita-cerita kayak gitu cuman bualan sopir atau penumpang yang mabuk kopi. Tapi malam itu gue salah cuy. Di malam itu cuy, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri tempat yang seharusnya gak ada di dunia nyata. Dan yang paling parah, gue tuh udah pernah janji gak bakal ceritain ini lagi. Tapi entah kenapa malam ini gue itu kayak pingin cerita aja. Kayak ada yang nyuruh gue buat ngulang cerita ini dari awal lagi. Jadi gini, malam itu gue naik bus malam perjalanan dari Malang menuju Jakarta cuy. Bus ekonomi yang AC-nya tuh cuman angin aja ya. Bangkunya sempit dan semua penumpang udah pada pules dengan tidurnya. Dan tentunya kecuali gue cuy. Waktu itu gue duduk di kursi dekat jendela cuy, di sebelah barat ya. Dan di luar itu matahari ini udah hampir tenggelam cuy. Gue pun gak tahu kenapa, entah sugesti atau entah feeling ya, tiba-tiba gue kepikiran buat ngelakuin satu hal aneh yang dulu pernah gue baca di salah satu forum di internet. Katanya kalau lu naik bis malam yang perjalanannya tuh lebih dari 24 jam dan lu duduk di kursi jendela yang ngadep ke barat dan nungguin matahari tenggelam. Terus pas sinarnya nyentuh cakrawala terakhir kali, pejamkan mata lo kuat-kuat. Jangan nengok, jangan buka mata lo, dan jangan dengerin apapun. Karena katanya kalau lo berhasil, bis lo itu bakalan berhenti ke tempat yang gak seharusnya ada. Waktu itu gue cuman mikir gini cuy, halah paling juga cuman urban legend kampungan. Tapi rasa penasaran gue cuy lebih gede daripada rasa takut gue. Pada akhirnya gue lakuin itu cuy. Pas matahari bener-bener mau tenggelam, gue pejamin mata gue kuat-kuat sampai semua suara itu pelan-pelan mulai lenyap. Mesin bus berhenti, angin berhenti, dan dunia saat itu kayak lo lagi nonton film, lo pause cuy. Terus tiba-tiba gue ngerasa bisnya itu gak gerak lagi, diam. Kayak ada sesuatu yang lagi nunggu gue untuk membuka mata. Dan lu tahu cuy, apa yang paling bikin merinding? Gue masih bisa ngerasa semua orang di bis itu, tapi gak ada satupun dari mereka yang nafasnya kedengeran. Dan waktu gue buka mata cuy, yang gue lihat itu bukan jalan raya, bukan juga rest area, tapi sebuah minimarket tua.
Yang nyala cuma dari lampu neon putih yang kedap-kedip. Langitnya itu gelap total cuy. Gak ada bulan, gak ada bintang. Kayak dunia ini tiba-tiba keriset. Jadi cuman antara cahaya dan bayangan. Dan di papan toko itu cuy, hurufnya tuh miring. Catnya udah luntur, tapi masih bisa kebaca. Buka. Kalau saja waktu itu gue tahu apa yang bakalan terjadi setelahnya, gue bakalan tutup mata lagi cuy. Duduk di kursi, pura-pura ketiduran, dan nunggu bis itu jalan lagi. Tapi enggak. Gue tuh malah berdiri, dan itu adalah keputusan paling bodoh dalam hidup gue. Waktu kaki gue nyentuh tanah, anginnya beda cuy. Dingin tapi kering. Kayak udara yang udah lama ada di satu ruangan dan gak dihirup oleh siapapun. Bis di belakang gue gak ngeluarin suara apapun. Mesinnya mati. Tapi yang paling aneh, gue itu gak denger suara orang. Padahal seharusnya tuh ada aja suara orang tidur yang lagi ngorok. Atau paling enggak, suara sopir yang ludah lewat jendela. Gue mutusin jalan pelan ke toko itu. Lampunya itu kayak nyala cuman buat gue aja. Dan tiap kali gue deketin, suara listriknya makin nyaring cuy. Kayak bisikan, tapi dari benda mati. Pintu kacanya itu setengah kebuka. Dan di dalam gelap total. Cuman ada cahaya putih pias dari luar yang nyorot ke rak paling depan. Dan di papan nama atas kasir masih ada tulisan pudar. Minimart buka 24 jam. Ironis, soalnya jam di tangan gue udah berhenti. Jarumnya itu macet di angka 7/17. Waktu itu gue masih mikir gini cuy. Ini paling cuma tempat berhenti sopir buat istirahat. Jadi gak perlu parno lah ya. Tapi pas gue nengok ke bisnya lagi, bisnya itu udah gak ada cuy. Kayak baru dihapus dari dunia. Cuman tersisa bekas roda di tanah yang becek. Dan suara neon yang berusaha buat gak mati. Di momen itu gue sadar ada sesuatu yang lagi ngawasin gue dari dalam toko cuy. Gak kelihatan, tapi lo pasti tahu perasaan itu kan. Yang bikin kulit tengkuk lo panas dan punggung lo tuh kerasa dingin. Gue pun berhenti di depan pintu. Dan di kaca toko, gue itu ngeliat pantulan dari diri gue sendiri cuy. Tapi cuy, bayangan itu gak gerak bareng gue. Gue pun coba mundur satu langkah. Tapi bayangan gue masih berdiri di sana. Dan yang paling aneh, dia senyum ke gue. Dan itulah momen pertama gue ngerasa apapun tempat ini gak pengen gue keluar lagi. Tapi rasa penasaran itu masih gede cuy. Entah kenapa ada dorongan kecil yang nyuruh gue buat masuk. Begitu gue masuk, pintu toko itu nutup sendiri. Bukan cuman ketutup cuy, tapi ngeklik kayak yang dikunci dari luar.
Gue refleks nengok ke belakang cuy. Dan di balik kaca pintu itu, bayangan gue udah gak ada. Gue pun coba gedor-gedor kaca itu. Gak ada pantulan, gak ada suara. Kayak lo lagi gedor udara padat. Terus rak-rak di dalam toko mulai nyala satu-satu. Kayak ada tangan tak kelihatan yang lagi nyalain lampu satu demi satu. Setiap rak itu isinya barang-barang aneh. Makanan dengan label yang gak bisa dibaca cuy. Minuman kaleng yang gak ada tulisan apapun selain warna abu-abu. Dan satu toples kaca di pojok bawah. Isinya itu jam tangan. Banyak. Dan semuanya itu macet di jam yang sama. Jam 7:17. Dan lu tahu cuy, apa yang bikin gue pingin muntah? Salah satu jam itu mirip banget sama jam tangan gue sendiri. Waktu itu gue mulai sadar, tempat ini bukan cuma toko. Ini kayak ruang penampung buat hal-hal yang harusnya gak ikut ke dunia nyata. Dan mungkin malam itu gue yang jadi tamu pertama setelah lama kosong. Gue jalan masuk lebih dalam. Langkah kaki gue berasa berat. Padahal lantainya itu dari ubin, bukan dari tanah. Tapi tiap kali gue maju 2 langkah, gue ngerasa kayak ada yang mundur sejauh itu juga di arah sebaliknya. Gue berhenti, hening, dan gue coba denger baik-baik. Tapi yang kedengeran cuman suara neon dari atas kepala cuy. Kayak nyaris mati tapi nggak bisa mati. Terus tiba-tiba dari arah belakang rak paling ujung cuy, ada suara yang nyeret sesuatu. Gue pun coba untuk manggil pelan, "Permisi, ada orang?" Tapi cuy, gak ada jawaban. Tapi suaranya itu malah pindah. Dan sekarang dari arah kasir. Dan waktu gue lihat ke arah meja kasir, ada satu barang yang gak gue sadari sebelumnya. Sebuah cermin kecil yang retak di tengahnya. Dan anehnya, di pantulannya gue itu gak lihat bayangan rak belakang. Yang kelihatan cuman lorong gelap, kayak ruang tambahan yang gak ada di dunia nyata. Gue pun makin ngedeket. Mata gue ngeliat ke dalam retakan tersebut. Dan di sana ada gue juga, tapi versi yang bukan gue. Dia itu duduk di kursi kasir, mandang gue lurus dengan wajahnya yang datar. Dan matanya itu hitam cuy. Dia pun ngangkat tangan pelan-pelan, terus nunjuk sesuatu ke arah rak paling belakang. Dan gue pun gak tahu kenapa ya, tapi tubuh gue tuh langsung nurut aja cuy. Kayak bukan gue yang mutusin untuk melangkah ya. Kayak gue itu cuman lagi nonton diri sendiri dari luar. Dan begitu gue sampai di rak yang ditunjuk tadi cuy, gue tuh baru sadar semua produk di sana punya label dengan nama-nama orang. Tulisan nama pakai spidol hitam. Ada nama, tanggal, dan waktu. Dan salah satunya gue ambil botol air plastik.
Labelnya bertuliskan, bernama Danu, tanggal 20 bulan 11, jam 7:17. Dan saat itu pun, gue lihat ke jam tangan gue, masih macet di jam 7:17. Dan tiba-tiba cuy, label di botol yang gue pegang itu berubah. Tulisannya berubah menjadi nama gue. Dan di saat gue pengen buang botol itu, tapi tangan gue itu gak bisa ngelepas botol tersebut cuy. Kayak botolnya itu nempel sama kulit, dingin tapi berat cuy. Dan tiba-tiba dari cermin yang tadi muncul suara yang pelan banget. Kamu udah pernah kesini. Kamu yang buka pintu ini lagi. Dan kamu gak boleh keluar untuk yang kedua kali. Mungkin ini cara mereka ngasih tahu bahwa gue itu gak pernah bener-bener keluar dari toko itu. Mungkin gue cuma versi lain dari diri gue yang mereka keluarin lagi, biar cerita ini gak hilang gitu saja. Kalau suatu hari lu naik bis malam dengan perjalanan yang panjang, dan pas mataharinya mau tenggelam cuy, dan ada rasa aneh di dada lu, jangan tutup mata ya. Karena kalau lu nutup mata lu gak akan tahu lu kebangun di mana. Dan kalau lu ngelihat toko kecil dengan lampu kedip dan ada papan yang bertuliskan buka yang berada di pinggir jalan yang kosong banget cuy, ya udah, lewat aja. Jangan turun dan jangan penasaran. Percaya sama gue. Gue udah pernah nyoba cuy. Dan mungkin masih nyoba sampai sekarang. Gue gak nyuruh lu percaya ya cuy. Tapi kalau lu ngerasa sedikit aneh setelah denger cerita ini, coba deh cek jam lu. Lihat deh waktu lu masih jalan atau enggak. Yap, itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Abandoned Convenience Store. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.